Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG CHCHT. Yang kami hormati penemu metode Hanifidah, yakni Dr. Hanifuddin Mahadun MAG dan Dr. Khairatul Irawati Mahmud MBD. Dan yang kami hormati seluruh ustadz-ustadzah, dosen atau segenap civitas akademika di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, terutama Ustadz Robi Firmandil Diharjo sekaligus dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Baiklah, di video kali ini, video yang keempat, saya akan menjelaskan tentang ragam kesulitan belajar peserta didik. Di sini ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yakni pengertian dari tema kita kali ini, yang kedua yakni faktor-faktornya, dan yang terakhir yakni solusinya. Baiklah, yang pertama pengertian ragam kesulitan peserta didik menurut Mulyadi dalam Cahyono pada tahun 2016, yakni kesulitan belajar peserta didik adalah hambatan yang terjadi dalam suatu proses pembelajaran yang mempengaruhi hasil dari belajar itu sendiri. Jadi kesulitan ini adalah hal yang menjadi hambatan bagi peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor kesulitan belajar peserta didik. Faktor-faktornya yaitu ada 2, terbagi menjadi 2, yakni internal dan eksternal. Yang internal yaitu kurangnya minat belajar siswa. Ya benar, kurangnya minat ini bisa disebabkan oleh entah itu dari diri mahasiswa atau siswa itu sendiri, yakni bisa rasa malas, capek, atau memilih mata kuliah atau pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua yakni kurangnya motivasi. Ya benar, mungkin ketika mahasiswa tersebut mengalami malas ataupun sudah minatnya berkurang, maka mahasiswa atau peserta didik tersebut harus memiliki motivasi, entah itu motivasi dari keluarganya sendiri ataupun dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya yakni faktor dalam eksternal atau dari luar peserta didik itu sendiri. Contohnya guru yang sulit menerapkan pembelajaran, ya mungkin dari metode kurikulum yang berganti-ganti, dan itu harus kurikulum tersebut harus cocok untuk peserta didik itu sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Jadi guru harus mampu menerapkan kurikulum yang ada untuk mengasah atau meningkatkan potensi peserta didik itu. Ya. Selanjutnya ada kurangnya media pembelajaran. Ya, masih banyak daerah-daerah terpencil yang minim atau sulit untuk mendapatkan teknologi dan lain sebagainya, sehingga media-media pembelajaran ini masih kurang. Jadi mungkin ada beberapa daerah yang masih menggunakan buku, namun ada juga yang menggunakan gadget atau teknologi yang canggih lagi seperti AI dan lain sebagainya. Sehingga itu hal tersebut dapat mempengaruhi tingkatan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik, di mana yang lainnya masih mencapai ke tahap yang rendah mungkin, dan sementara yang sudah memiliki media yang tepat, yang sudah canggih, akan lebih meningkatkan potensi mereka dan mempermudahkan mereka dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yakni ada metode atau caranya sangat membosankan. Ya, dalam mengajar, guru itu memiliki beberapa metode mengajar, entah itu dengan cara memberikan tugas, dengan cara membuat siswa untuk
mengarahkan siswa untuk meneliti atau mempraktekkan, dan masih banyak cara-cara lainnya. Nah, seorang guru harus bisa membuat peserta didiknya itu tidak jenuh ketika proses pembelajaran, karena rasa jenuh atau hal-hal atau metode yang membosankan itu dapat menurunkan semangat peserta didik sehingga mengurangi minat mereka untuk belajar. Jadi harus adanya cara yang tepat agar peserta didik atau proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya solusinya adalah pelaksanaan diagnosis. Apa sih pelaksanaan diagnosis ini? Pelaksanaan diagnosis yaitu identifikasi, pengelompokan, menentukan faktornya, mencari solusi, dan tindak lanjut. Yang pertama, identifikasi. Kita itu melihat ini kenapa peserta didik atau proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Jadi kenapa hal tersebut terjadi? Jadi itu diidentifikasi dulu kenapa banyak peserta didik yang kesulitan dalam belajar. Yang selanjutnya ini dikelompokkan mana dari sekian banyaknya peserta didik, mana di antara mereka yang mengalami kesulitan dan mana yang sudah mampu untuk mengatasi kesulitan itu. Selanjutnya yakni ada menentukan faktornya. Ketika sudah diidentifikasi lalu sudah mengelompokkan, jadi ditentukan faktor penyebabnya apa dari peserta didik tersebut. Jadi secara psikologisnya seperti apa sehingga peserta didik itu kesulitan, entah itu gara-gara faktor internal atau eksternalnya. Jadi seorang guru harus mampu menentukan peserta didik yang ini faktornya gara-gara ini. Jadi harus mampu menentukan. Setelah menentukan baru mencari namanya solusi. Ketika sudah ditemu penyebabnya apa, baru dicari solusi. Harus ada cara menangani atau mengatasinya. Setelah ditemukan cara mengatasinya seperti ini contohnya. Jadi selanjutnya adalah tindak lanjut. Ketika sudah teorinya untuk memecahkan masalah tersebut sudah diketahui, maka harus melakukan tindak lanjut. Karena tanpa tindak lanjut, hanya teori saja atau hanya sudut pandang atau pendapat untuk menyelesaikan problematika itu saja, namun tidak ada tindak lanjut, maka itu semua akan sia-sia. Jadi dapat dirangkum bahwa banyak kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Namun sebagai guru kita harus mengetahui penyebab dari kesulitan itu apa dan cara mengatasinya agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar dan peserta didik akan terus semangat untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Baiklah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.